Nah, berbeda dengan Wing Chun, ketika orang Wing Chun latih mukul setiap hari seperti ini guys, maka bahunya itu tidak akan menjadi besar guys. Karena apa? Karena yang digunakan itu adalah basic human nature-nya. Memang secara by God design, by God design cara kita bertarung, nah itulah yang diriset oleh Wing Chun dan dimasukkan ke dalam sistem mekanika tubuh manusia kita. Jadi kita seperti di-reboot lah bahasanya, di-reboot sehingga pada akhirnya kita menggunakan sistem mekanika yang memang God given kepada manusia untuk dilatih. Hai guys, ketemu lagi dengan saya di program Combat Wing Chun Menjawab. Seperti biasa guys, kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para Wing Chun lover yang ada di Indonesia. Pertanyaan ini kami dapatkan dari 4 channel kita. Yang pertama adalah channel YouTube yang namanya Combat Wing Chun, tempat kita upload semua video-video yang ada di Combat Wing Chun. Yang kedua, kita punya channel Facebook fanpage, namanya juga sama, Combat Wing Chun. Di sana biasa kita adakan live session setiap hari Sabtu jam 1 siang sampai dengan selesai. Yang ketiga, kita juga ada channel Instagram yang namanya CVT Indonesia. Biasanya di sana kami upload jawaban dari Q&A question Combat Wing Chun Menjawab seperti saat ini. Nah, namanya Instagram kita adalah CVT Indonesia. Yang terakhir, pertanyaan juga datang dari forum diskusi Telegram kita, namanya CVT Diskusi Wing Chun. Bagi yang ingin bergabung, nomornya ada di Facebook fanpage kita. Lihat nomornya di sana, message kami dan tim akan memasukkan Anda dalam forum diskusi Telegram. Oke, kali ini kita akan menjawab sebuah pertanyaan dari seorang Wing Chun lover. Pertanyaannya adalah sebagai berikut. Ketika kita belajar Wing Chun, ketika kita belajar Wing Chun, apakah kita cukup hanya dengan mempelajari Wing Chun saja, atau kita perlu belajar beberapa sistem bela diri lain untuk melengkapinya? Wah, ini pertanyaan luar biasa ini ya. Jadi pertanyaannya secara interpretasi seperti ini. Kalau kita sekarang sudah belajar Wing Chun, dan kita hanya belajar Wing Chun, dan kita hanya mempelajari Wing Chun, nah yang terakhir, apakah kita sebenarnya perlu melengkapinya dengan sistem bela diri lain sehingga bela diri yang kita miliki atau sistem bertarung yang kita miliki itu dapat menjadi lebih lengkap, gitu ya. Jadi di sini saya menjawab terlebih dahulu, bukan boleh atau enggak, perlu atau enggak, tapi kita coba jabarkan dulu sedikit tentang Wing Chun itu apa, gitu ya. Jadi Wing Chun itu sebenarnya adalah operating system guys. Jadi kalau sering saya deskripsikan dan Sifu David sampaikan kepada kita bahwa Wing Chun itu sebenarnya adalah operating system di dalam sebuah komputer guys. Jadi kalau di komputer itu ada Windows, ada iOS gitu kan, terus ada Android gitu kan ya. Jadi Wing Chun itu sebenarnya adalah operating system yang ada di dalam sebuah gadget yang namanya kita gitu ya, badan kita ya. Jadi ketika kita belajar Wing Chun, yang kita pelajari itu sebenarnya bukan teknik-teknik yang perlu dilakukan dalam bertarung guys. Yang kita pelajarin dalam Wing Chun itu sebenarnya adalah menginstal operating system yang ada sehingga badan kita ini dapat mengoperasikan semua sistem yang ada di dalam badannya itu dengan normal. Jadi Wing Chun itu sebenarnya mengajarkan kita atau melatih kita untuk menggerakkan badan ini secara normal atau natural, karena semuanya didasarkan kepada basic human nature. Jadi tidak ada sesuatu yang dibuat-buat atau sesuatu yang sebenarnya tidak natural ya. Sehingga orang yang berlatih Wing Chun pada dasarnya itu tidak mengalami perubahan pada badannya. Jadi kalau dia sering latihan mukul, itu biasa orang kalau biasa latihan mukul pakai bahu seperti ini, lama-kelamaan itu bahunya akan menjadi besar ya. Nah, jangan lihat saya ya, ini saya nge-gym. Oke. Nah, berbeda dengan Wing Chun, ketika orang Wing Chun latih mukul setiap hari seperti ini guys,
maka bahunya itu tidak akan menjadi besar, guys. Karena apa? Karena yang digunakan itu adalah basic human nature-nya. Memang secara by God design, by God design cara kita bertarung, itulah yang diriset oleh Wing Chun dan dimasukkan ke dalam sistem mekanika tubuh manusia kita. Jadi kita seperti di-reboot lah bahasanya, di-reboot sehingga pada akhirnya kita menggunakan sistem mekanika yang memang God given kepada manusia untuk dilatih. Gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah ketika kita ingin melengkapi diri kita, kita perlu bela diri lain atau tidak, atau hanya cukup dengan menggunakan Wing Chun? Maka jawabannya adalah itu tergantung dari objektifnya apa, gitu ya. Saya pun ketika sebelum belajar Wing Chun, saya pun mempelajari beberapa bela diri yang lain. Salah satunya adalah karate, gitu ya. Dulu basic saya juga karate. Namun di sini saya berpikiran bahwa untuk mempelajari satu bela diri saja itu sudah membutuhkan waktu yang lama, gitu kan. Nah, sehingga pada akhirnya ketika ditanya butuh nggak sih kita mempelajari bela diri lain, gitu ya. Ini menurut pandangan saya ya, karena saya yang ditanya gitu. Menurut pandangan saya adalah sebaiknya ketika Anda baru mempelajari sistem Wing Chun, sebaiknya Anda mendalami Wing Chun itu terlebih dahulu. Jadi jangan tergesa-gesa begitu orang bilang, oh Wing Chun kan stand fighting gitu kan, jadi kita butuh ground fighting gitu. Sehingga pada akhirnya baru kita belajar Wing Chun selama 1 tahun 2 tahun, terus kita ingin karena niatnya atau semangatnya masih tinggi, kemudian kita berlatih Wing Chun, kemudian kita berlatih ground fighting. Menurut saya itu menjadi kontraproduktif, karena kita tidak 1 tahun atau 2 tahun dalam pelajari Wing Chun itu kita baru berusaha memasukkan sistem mekanikanya. Cilakanya adalah ketika kita mempelajari bela diri lain, entah itu stand fighting yang lain atau ground fighting yang lain, permasalahannya adalah ketika sistem mekanikanya berbeda, tubuh kita ini akan mengalami yang namanya kebingungan atau confusion, guys. Sehingga pada akhirnya ketika kita melatih 2 hal di waktu yang sama, ketika kita benar-benar membutuhkan, kita bingung nih mau pakai yang mana. Itulah yang terjadi oleh sistem mekanika tubuh manusia yang disebut dengan muscle memory. Sehingga ketika saya ditanya butuh nggak sih bela diri lain ketika kita mempelajari Wing Chun, pertanyaannya adalah sudah berapa dalamkah kita mengeksplor Wing Chun yang kita miliki. Jangan-jangan jawabannya semua ada di Wing Chun, guys, gitu ya. Oke ya. Jadi seperti kata salah seorang member kita bahwa Wing Chun ini termasuk salah satu kungfu yang unik, yang dimana sebagian kungfu itu membutuhkan kungfu yang lain untuk melengkapi konsepnya. Sementara di Wing Chun itu sistemnya melengkapi dirinya sendiri, seperti itu. Jadi untuk menutupi kelemahan-kelemahan yang ada di Wing Chun punya sistem yang lain untuk melengkapi kelemahan tersebut, termasuk juga dengan ground fighting. Wing Chun memang tidak ada kuncian seperti itu, namun Wing Chun tetap bisa agresif ya, karena sifatnya agresif di posisi apapun. Ke posisi berdiri kita bisa agresif, posisi tidur kita bisa agresif, posisi di atas pun kita bisa agresif. Semuanya tergantung dari bagaimana kita mengeksplor Wing Chun yang kita miliki. Jadi kalau pertanyaannya perlu nggak gitu kan, sebenarnya permasalahannya itu bukan masalah perlu atau tidak, guys. Permasalahannya adalah kita ingin atau tidak, gitu ya. Kalau saya sih berpikiran, kalau saya mempelajari Wing Chun saat ini, berarti saya ingin mendalami Wing Chun itu sampai saya tidak tahu kapan. Dan alhamdulillah sampai hari ini saya mendapatkan banyak jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang saya miliki sejak dulu tentang Wing Chun seperti ini, Wing Chun seperti ini. Termasuk juga dengan klaim-klaim dari beberapa orang bahwa Wing Chun tuh nggak bisa kayak gini, Wing Chun tuh tidak bisa kayak ini, Wing Chun tuh tidak bisa kayak gini. Di kelas CVT semua klaim-klaim yang dikatakan atau dikabarkan oleh orang luar, terutama yang tidak mempelajari Wing Chun, itu kita explore. Dan ternyata dengan sistem yang ada, kita bisa menjawab semua klaim-klaim yang ada. Jadi kalau bagi kami di keluarga besar Combat Wing Chun atau CVT, kami memilih untuk mendalami atau mengeksplor itu lebih dalam, sehingga kita bisa mengoptimalkan yang namanya sistem mekanik kita, ya, mengoptimalkan yang namanya operating system kita, sehingga kita bisa gunakan itu dalam kondisi apapun. Oke,
Semoga bisa menjawab pertanyaannya. Bagi yang ingin bertanya, silahkan masukkan pertanyaan Anda di 4 channel kita. YouTube kita punya Combat Wing Chun, Facebook kita punya sama Combat Wing Chun, Instagram kita punya CVT Indonesia, dan kita punya forum diskusi Telegram namanya CVT Diskusi Wing Chun. Kalau teman-teman punya pertanyaan, silahkan masukkan pertanyaan Anda ke sana, dan pertanyaan Anda akan kita jawab. Namun mohon maaf tidak bisa dalam waktu cepat karena pertanyaan ini masih numpuk dan waktu kita terbatas. Oke guys, thank you semuanya. Sampai ketemu di Combat Wing Chun menjawab berikutnya. Bye.